Halo, kami di sini dari kelompok 4 yang akan membahas tentang implementasi bahasa Indonesia dalam manajemen perkantoran, studi kasus pada efektivitas komunikasi dan juga kinerja organisasi. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada Astrid Nayla Putri Agung dengan NIM 2309484. Lalu yang kedua ada Raisa Rahmatiana dengan NIM 2309396. Lalu selanjutnya di sini ada saya sendiri yaitu Dia Nugra Widianti dengan NIM 2309180. Lalu selanjutnya ada Maria Maulina dengan NIM 2309404. Lalu yang terakhir ada Tiffany Yesanggreni dengan NIM 2309083. Pembahasan yang akan kami bahas selanjutnya adalah yang pertama, latar belakang, yang kedua, hasil dan pembahasan, dan yang ketiga, kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini merujuk pada Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara berjanji untuk mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, sebagai bahasa negara, kedudukan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi resmi dalam kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam memasarkan produk, seorang marketing harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif. Dalam hal ini, alat komunikasi yang digunakan adalah bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam manajemen pemasaran. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia karena dengan bahasa kita dapat mengetahui informasi yang kita butuhkan, memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menyampaikan ide, gagasan, dan informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, melalui bahasa, pemasar dapat membangun hubungan dan interaksi yang baik dengan konsumen, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang pemasar dalam memasarkan produk atau jasa. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan di dalam suatu organisasi. Komunikasi yang efektif menjadi penentu dalam mengukur keefektifan dan efisiensi dari organisasi tersebut. Komunikasi yang baik dapat menunjukkan apakah organisasi tersebut telah berhasil mencapai suatu target yang telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu, khususnya dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Namun, sering terjadi bahwa suatu organisasi kurang mampu menunjukkan produktivitasnya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kinerja organisasi tersebut dalam pencapaian suatu target atau hasil yang telah disepakati sebelumnya. Akibatnya, kerja organisasi tersebut menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Selain itu, kompleksitas suatu organisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Semakin besar suatu organisasi, maka semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi, termasuk dalam hal komunikasi. Kompleksitas ini dapat mencangkup struktur organisasi yang rumit, jumlah karyawan yang banyak, serta berbagai departemen atau unit kerja yang saling terkait. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci bagi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam konteks pelaksanaan administrasi perkantoran, organisasi harus secara terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki praktik komunikasi internal agar dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja. Sementara upaya mereka dipengaruhi oleh motivasi insentif dan desain pekerjaan. Sementara itu, kinerja adalah kemampuan seseorang yang dipengaruhi oleh bakat dan minat, sedangkan usaha dipengaruhi oleh motivasi, insentif, dan rancangan pekerjaan, serta yang masuk dukungan organisasi adalah mencakup pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan tersedianya peralatan organisasi. Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan juga sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai sehingga kinerja akan lebih optimal.
Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam implementasi bahasa Indonesia dalam manajemen perkantoran, dengan fokus pada studi kasus mengenai efektivitas komunikasi dan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh organisasi dalam menerapkan bahasa Indonesia dalam konteks kerja sehari-hari, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang dampak penggunaan bahasa Indonesia terhadap komunikasi dan kinerja dalam konteks organisasi. Bahasa di sini merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam lingkungan kantor. Dalam lingkungan perkantoran di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berperan penting dalam mempererat komunikasi antar individu dan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Melalui wawancara terhadap sejumlah responden yang aktif di berbagai bidang pekerjaan, ditemukan bahwa konsistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh para profesional di berbagai tingkatan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan kesatuan tidak hanya sekedar alat komunikasi di lingkungan kantor saja, namun juga mencerminkan profesionalisme dan keseriusan dalam menjalankan tugas pekerjaan. Ketika seseorang mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, hal tersebut menunjukkan kemampuan individu tersebut dalam berkomunikasi secara efektif dan memahami norma-norma yang berlaku dalam konteks sosial dan profesional. Menurut beberapa responden yang diwawancarai, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antar rekan kerja. Ketika setiap individu menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, maka pesan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap lawan bicara. Dalam budaya Indonesia, sopan santun dan menghargai orang lain merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Namun, meskipun pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar telah disadari oleh sebagian besar profesional di Indonesia, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Salah satunya adalah pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi yang menyebabkan munculnya istilah-istilah baru atau bahkan penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakkonsistenan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, perbedaan latar belakang dan tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Individu yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam mungkin memiliki pemahaman tata bahasa dan aturan yang berbeda dalam menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada seluruh tenaga kerja. Pemanfaatan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Ada banyak aplikasi dan platform online yang menyediakan berbagai materi pembelajaran bahasa Indonesia, mulai dari tata bahasa Indonesia hingga kosakata yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan bahasa Indonesia secara mandiri. Pengelolaan organisasi juga dapat menetapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui kebijakan internal yang mendukung. Misalnya, suatu perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam seluruh dokumen resmi dan komunikasi internal. Dari hasil wawancara, seluruh responden menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi di lingkungan kantor. Mereka menyatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar mencerminkan profesionalisme, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan memperkuat citra diri individu. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga
dianggap sebagai bentuk sopan santun dan menghormati lawan bicara. Komunikasi yang efektif sangatlah penting. Salah satu aspek utama dari komunikasi yang efektif adalah penggunaan bahasa yang tepat dan benar. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden, kesepakatan yang muncul adalah pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi di tempat kerja. Bahasa Indonesia yang baik dan benar mencerminkan profesionalisme. Pemanfaatan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Ada banyak aplikasi dan platform online yang menyediakan berbagai materi pembelajaran bahasa Indonesia, mulai dari tata bahasa Indonesia hingga kosakata yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan bahasa Indonesia secara mandiri. Pengelolaan organisasi juga dapat menetapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui kebijakan internal yang mendukung. Misalnya, suatu perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam seluruh dokumen resmi dan komunikasi internal. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil dan pembahasan. Salah satu responden menyatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih tepat sasaran, terutama dalam konteks komunikasi tertulis seperti teks ataupun email. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang jelas dan menghindari salah tafsir yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Responden juga setuju bahwa penerapan bahasa Indonesia di lingkungan kantor dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih efektif antar anggota tim, departemen, maupun dengan pihak eksternal seperti klien atau mitra bisnis. Dengan cara ini, kolaborasi antara departemen dapat ditingkatkan, proses kerja menjadi lebih lancar, dan hasil kerja menjadi lebih memuaskan. Manajemen perlu memberikan contoh dan edukasi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi formal seperti rapat, presentasi, ataupun dengan klien. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada karyawan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai situasi. Selain itu, perlu juga memperhatikan aspek budaya organisasi yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka, saling menghormati, dan mengutamakan profesionalisme akan memudahkan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan kantor. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki peran krusial dalam lingkungan perkantoran di Indonesia. Tidak hanya mempererat komunikasi antar individu, tetapi juga mencerminkan profesionalisme, meningkatkan efektivitas komunikasi, serta mempererat hubungan antar kolega. Meskipun kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah ada, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan penerapannya dalam pengelolaan perkantoran.